Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, Bapak Ibu jamaah salat Isya yang Allah muliakan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan sampai kita melakukan kegiatan Ramadan 1444 Hijrah ini dengan selesai. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sering mendengar hadis Nabi, idza matal insan, jika seseorang itu meninggal dunia, inqata amaluhu, maka amalnya terputus. Jadi Pak, seseorang yang melakukan kegiatan di dunia ini, ketika dia berada di alam barzah, maka amalnya terputus, tidak dapat yang ia dapatkan ketika berada di alam dunia. Tapi tenang, kata Nabi, ada beberapa kelompok, ada beberapa item orang yang ternyata meskipun dia berada di alam barzah, tapi juga mendapatkan kebaikan di dalam kubur tersebut. Selalu saya sampaikan ayah dan bunda, bahwa bagi kita malam hari ini, yang berada di masjid ini, bagi kita, alam dunia, bagi kita, malam ini adalah nyata. Dan alam barzah, bagi kita, adalah cerita kita. Ustadz bercerita tentang kenikmatan kubur, teman kita bercerita tentang siksa kubur, itu cerita kita nanti. Tapi Ibu, bagi Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, bagi Ustadz Tengku Zulkarnain, bagi Ustadz Arifin Ilham, bagi mereka malam ini alam barzah nyata bagi dia. Dan alam dunia bagi mereka cerita mereka. Mereka dulu Pak pernah bercerita melakukan kebaikan, mereka dulu pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang kemaslahatan umat, maka malam ini apa yang pernah dia dapatkan ketika di dunia mengalir kebaikan di alam barzah. Tapi Ibu Bapak, ada masanya nanti bagi kita alam barzah nyata bagi kita. Dan alam dunia ini bagi kita malam ini adalah cerita kita. Maka kita berdoa kepada Allah agar cerita yang kita bawa nanti ketika berada di alam barzah adalah cerita yang baik-baik. Maka apa cerita yang baik-baik? Nabi katakan yang pertama, cerita yang mampu mendapatkan juga kebaikan meskipun kita lakukan di dunia. Yang pertama yaitu shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Ada sedekah jariyah, ada amal jariyah. Apa perbedaannya? Sedekah jariyah itu Bu, yang paling tinggi namanya zakat. Di bawah zakat ada namanya infak. Di bawah infak ada sedekah. Di bawahnya ada namanya wakaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf. Zakat itu kenapa di posisi tertinggi? Karena hukumnya wajib Pak. Dia selalu Allah sandingkan dengan perintah ibadah solat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikan zakat. Wajib hukumnya. Zakat itu Pak ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal apa? Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim jika sudah sampai nisabnya, maka dia harus keluarkan haulnya 12 bulan atau 1 tahun yang akan datang. Berapa nisab yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim ketika memiliki harta di rumahnya? Maka Nabi memerintahkan sahabatnya, keluarkanlah 20 keping emas dinar. 20 keping emas dinar ini dari dulu Pak, mata uang Nabi Muhammad itu dinar dirham.
Jadi 20 keping dinar ini disimpulkan para ulama sama dengan 85 gram emas. Jadi dari 85 itu dari 20 keping dinar. Jadi ingat aja Bu, 85 gram. Jangan selesai kajian ini lupa 58. Nah, itu tak betul. Jadi 85. Kenapa harus emas? Tahu emas Pak ya? Bukan Mas Paijo, apalagi Mas Subarjo. Emas. Orang Medan bilang emas. Kenapa harus emas? Karena emas itu nilai tukarnya di dunia sangat stabil, Pak. Beda dengan yang lain. Contoh, Bapak beli mobil apa? Mobil Rubicon yang lagi ngetren. Harganya 2,2 miliar. 3 tahun yang akan datang, mobil itu Pak, nggak akan mungkin harganya 2,2 miliar. Pasti turun. Apalagi mobilnya ditangkap sama KPK, lebih turun lagi harganya. Tapi kalau emas, dia stabil nilai tukarnya, Pak. Jadi, sepekan lalu saya hitung, 1 gram emas sama dengan 900.000 rupiah. Barusan saya lihat handphone tadi sudah 1.040.000. Kita genapkanlah 1 juta rupiah, 1 gram emas. Kalau 85 gram, maka kali 1 juta sama dengan 85 juta rupiah. Jika uang ibu hari ini tersimpan 85 juta rupiah, maka wajib dikeluarkan 2,5% karena itu zakat mal. 2,5% dari 85 juta kurang lebih 2.150.000 rupiah. Dikeluarkan 2,5%, bukan 25%, tapi 2,5%. Jadi kalau Bapak gajinya misal ada gajinya 2 juta rupiah, kita kali 12. 2 kali 12 sama dengan 24 juta rupiah. Kira-kira kena nggak nisab zakat mal? Belum, karena belum sampai 85 gram emas atau setara 85 juta rupiah hari ini. Kalau gaji ibu misalnya di ASN 5 juta rupiah kali 12 sama dengan 60 juta rupiah. Kira-kira kena nggak zakat malnya? Belum, karena belum sampai nisabnya 85 juta rupiah. Di total 60 juta rupiah. Berarti berapa tuh gaji per bulan tuh? Kalau 7 juta masih 84 juta. Katakanlah gajinya 8 juta. Jika 8 juta rupiah gaji Bapak, maka wajib 1 tahun yang akan datang dikeluarkan zakatnya 2,5%. 8 juta Pak, bruto, bukan neto. Apa itu bruto? Kotor, bukan neto, bukan bersih. Kenapa? Hidup kita nih Pak, ada aja cicilan Pak. Orang yang gaji 2 juta sama gaji 10 juta ada cicilan Pak. Raffi Ahmad tuh kaya tuh Pak, cicil dia sekarang tuh Pak, nyicil rumah dia tuh Pak. Jadi Ustaz, ada yang bertanya, kami wajib juga menukar zakat mal karena rumah kami bercicil Ustaz, mobil kami bercicil Ustaz, kemudian kendaraan motor bercicil Ustaz, semua bercicil. Istrinya tak bercicil kadang ya. Maka orang ini Pak dikesampingkan dulu cicilannya, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kecuali Bapak ini pengusaha, dia sewa ruko, lalu rukonya itu dalam 1 tahun misal dia sewa habis uang hampir 60-70 juta rupiah plus dengan furniturnya, maka dia cicil itu, dia nggak kena. Tapi kalau itu bukan primer, maka dia kena bruto 2,5%. Itu zakat mal. Kalau Bapak punya mobil Fortuner misalnya, harganya kurang lebih 500 juta rupiah, kan lebih 85 juta rupiah. Kira-kira kena nggak zakat mal? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Kalau mobil Fortuner Bapak itu Bapak gunakan untuk konsumtif, di situ pergi ke pasar, di situ pergi ke kerja, di situ pergi ngantar anak, pergi mudik misalnya, hanya konsumtif saja, maka nggak kena zakat mal. Beda kalau mobil Fortuner Bapak itu digunakan untuk rental, lalu dapat income, dapat keuntungan, dapat bonafitnya, maka dicari keuntungannya, ternyata dihitung 12 bulan yang akan datang 100 juta misalnya, maka kena 2,5% dari 100 juta rupiah. Begitu juga rumah ibu, harganya 1 miliar, kira-kira kena nggak zakat mal? Belum tentu. Kalau rumah itu hanya digunakan untuk berteduh saja, di situ berkumpul keluarga, di situ tempat bercengkrama anak dan istri, maka rumah itu tidak kena zakat mal. Kecuali lantai 2-nya ibu
buat kos-kosan. Maka kalau dihitung mendapatkan income besar lebih daripada 1 nisab, maka kena 2,5% zakat mal. Itu dia zakat mal. Kenapa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Kita harus berzakat karena di semua rizki yang kita miliki, tidak semuanya milik kita. Pasti ada milik orang lain. Kalau ada orang tak mau berzakat Pak, maka ada cara Allah untuk mengambil uang tersebut. Pasti ada cara Allah. Ini true story Pak, cerita nyata. Seorang petugas ambil zakat datang ke rumah bapak-bapak kaya raya, lalu petugas zakat ini bilang, "Assalamualaikum Pak Haji, kami dari petugas zakat ingin mengambil zakat Pak Haji." Karena memang ayatnya khudz min amwalihim, ambillah, karena dilihat orang ini sudah lebih nisabnya. Apa kata Pak Haji ini? "Mohon maaf Pak petugas zakat, rumah saya ini semuanya cicilan, rumah cicilan, mobil cicilan, semuanya cicilan, periuk pun cicilan, kulkas pun cicilan, semuanya cicilan." "Oh gitu ya Pak Haji, ya udahlah, pulanglah petugas zakatnya." 3 bulan kemudian Pak, apa yang terjadi? Pak Haji ini datang ke kantor zakat. Lalu petugas zakat bilang, "Oh berarti Pak Haji ini sudah tergugah hatinya mau berzakat." Ternyata bapak ini bukan dia mau berzakat atau muzaki, tapi dia menjadi mustahik, minta zakat. Apa kata dia? "Pak petugas, ada zakat buat saya." "Loh kenapa Pak?" "Rumah saya terbakar," katanya. Jadi ada aja cara Allah Pak untuk mengambil uang yang bukan milik dia. Saya pernah lihat peternak lele yang dibuat pakai terpal, lalu dilobangnya di bawahnya Pak. Lalu saya tanya sama abang tuh, "Bang, kenapa kok dilobangkan?" "Oh ini Ustaz dilobangkan supaya keluar air kotornya, ditambah air baru." "Oh kalau nggak gitu gimana?" "Kalau nggak gitu nggak ada air barunya, mengendap saja, lama-lama ikan itu ke atas lalu mati." "Oh begitu, berarti yang dikeluarkan itu memang bukan hak milik daripada air seutuhnya." Sama kita makan nih Pak, sehari makan belum buang air besar, 2 hari makan belum BAB, 3 hari sampai sepekan belum juga BAB. Kira-kira penyakit nggak dalam tubuh kita Pak? Penyakit. Tapi kalau kita keluarkan kotoran dalam tubuh kita, maka kita menjadi sehat dan badan kita jadi suci Pak. Begitulah perumpamaan orang berzakat. Nah, itu dia zakat mal. Ada lagi namanya zakat bapak pengusaha sawit. Kira-kira gimana zakatnya? Apakah per tahun? Tidak. Zakatnya sawit itu dianalogikan dengan zakat pertanian. Minimal berapa? Ingat aja 853 kg. Kalau bapak pengusaha sawit, banyak sawitnya, panen minimal 853 kilo, katakanlah 1000 kilo. Kemarin kan lagi viral tuh, sawit tingginya, maka pengusaha sawit beli mobil. Pas turun jual lagi mobilnya. Jadi ketika bapak pengusaha sawit 1000 kilo lagi panen, maka berapa persen dikeluarkan zakatnya? Tergantung. Tergantungnya apa? Pertama, jika sawit bapak itu murni airnya itu dari Allah, air hujan, maka 10%. Tapi saya yakin, saya banyak ketemu orang pengusaha sawit, bukan saya pengusaha sawit, tapi saya tanya, orang pengusaha sawit ini rata-rata pasti dia mengeluarkan dana lain. Contoh, dia keluarkan untuk pupuk, dia keluarkan untuk tukangnya, dia tuh keluarkan duit untuk beli airnya lagi, banyak pengeluarannya. Maka kalau banyak pengeluarannya, zakatnya 5% per panen. Bukan per tahun, tapi per panen. Nah, jadi bapak yang pengusaha sawit juga kena zakat. Tapi kalau sampai 853 kg, tapi kalau sawitnya hanya 1, 2, 3 batangnya enggak usah lah kena zakat begitu. Itu untuk keluarganya lah itu. Itu zakat pertanian. Ada yang ketiga Pak, namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim di bulan suci Ramadan. Kapan? Ada 2. Ada jawaz, bolehnya, ada wujub, wajibnya. Bolehnya kapan? Ketika selama bulan suci Ramadan. Wujubnya kapan? Wajibnya di saat pemerintah sidang isbat 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada tanggal misal 22 April 2023 katakannya, maka ketika malam itu matahari terbenam jam 6:30 sampai khatib naik mimbar Idul Fitri, lalu khatib katakan Assalamualaikum, maka kalau ada orang hidup di jam itu, maka dia wajib kena zakat fitrah.
Jadi kalau ibu mengandung ya, bukan bapak, nggak ada bapak mengandung. Itu di TV Ivan Gunawan mengandung ya, ada aja, punya anak lah dia. Ibu mengandung 7 bulan misalnya. Kira-kira anak ibu lahir misalnya bulan Zulqaidah misal. Kira-kira kena nggak zakat fitrah? Tidak, karena dia nggak lahir di malam 1 Syawal. Kecuali anak ibu itu prematur. Di Masjid Raya An-Nur nih takbirlah adik-adik nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut ibu nih, lahir anaknya. Buatlah namanya Idul Akbar misalnya kan. Maka anak ibu tuh lahir jam 10 malam tanggal 1 Syawal wajib kena zakat fitrah. Wajib. Kenapa? Dia hidup sebelum khatib naik mimbar Idul Fitri. Itu dia zakat fitrah. Tapi kalau anda ada bapak kemarin bayar zakat fitrah tanggal 3 Ramadan, qadarullah dia meninggal tanggal 15 Ramadan kemarin, tapi dia udah bayar zakat fitrah. Kira-kira wajib nggak diambil lagi zakat fitrah? Enggak, tetap pahala dapat zakat fitrah. Dia nggak boleh ambil zakatnya lagi. Emang caleg gagal nyumbang karpet, gagal dia ambil lagi karpetnya, kan banyak kejadian seperti itu. Nggak boleh. Tetap dia sudah dapat hukum zakat fitrah. Apa yang harus kami zakat fitrahkan? Nabi 4, gandum, kismis, kurma, susu onta atau kambing yang dikeringkan. Kalau bahasa kita mentega. Maka sepakat para ulama jumhur menyebutkan yang kita zakat fitrahkan adalah makanan pokok, karena 4 itu adalah makanan pokok Nabi Muhammad. Tapi ada satu mazhab Hanafi membolehkan pakai duit. Nah, jadi apa makanan pokok kita? Kalau orang Pekanbaru makanan pokoknya beras, zakat fitrah beras. Kalau orang Meranti makanan pokoknya sagu, kasih sagu. Yang bupatinya lagi viral, kasih sagu. Jadi apapun makanan pokok kita, itulah yang kita berikan. Ibu makan beras misalnya, berasnya sehari-hari belida, maka zakat fitrah kan belida. Jangan kita makan beras anak daro pas sampai di Masjid Raya An-Nur kasih beras raskin, itu terlalu namanya, nggak boleh. Jadi apapun beras yang kita makan, itulah yang kita zakatkan. Berapa banyak yang harus kami zakat fitrahkan setiap jiwa? Maka 1 sok, jumlahnya 1 sok. Saya ngajar di UIN, saya bilang, kalian tahu nggak 1 sok itu berapa? 50 kilogram Ustaz. Itu 1 sak semen, saya bilang. Beda 1 sak sama 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 mud setara dengan 7 ons setengah. 7 kali 4, 28. Kita genapkan 3 kilogram. Tapi saya nggak menyalahkan Kementerian Agama membuat maklumat 2,5 kilogram. Tapi Pak, yang namanya memberi, janganlah pas-pasan. Kasihlah lebih. Jangan pas-pasan, kasih lebih. 3 kilogram. Belida itu harganya 13.500. Topi koki harganya 13.000. Ramos 13.000. Anak daro 16.000. Pandan wangi 17.000. Hafal Ustaz? Tukang beras? Enggak, saya baca ya tadi. Jadi kalau misalnya katakanlah belida, kita genapkanlah 15.000. 15 kali 3, 45.000. Lebihkanlah 5.000 untuk masjid. Maka bapak bayar zakat, boleh pakai duit, boleh pakai beras. Yang tak boleh dari rumah, kata Ustaz Somad, ke masjid jual beli beras, itu tak boleh. Misal si A bawa duit 50, datang panitia ambil zakat, saya terima zakatnya, beras yang sama, pakai duit 50.000 lagi, ini untuk anak petamu, berasnya sama, ini anak kedua, 3, ampe, kata Ustaz Somad, lama-lama kuyak tuh beras. Tak boleh. Kenapa? Berasnya sama, uangnya beda, jiwanya beda, nggak boleh. Kecuali berasnya berbeda karena jiwanya atau orangnya berbeda. Nah itu dia. Jadi kalau lebih amannya, belilah beras 3 kilo belida 3 kilo, 3 kilo belida 40.000, 3 kilo topi koki 40.000, anak daro 60.000 misalnya, belilah. Ini untuk saya terima, kata Amil, letak. Datang beras baru, ini untuk istri pertama, istri kedua, banyak istrinya lupa, ini ketiga. Nah, jadi bedakan beras. Ada yang bertanya, Ustaz tahun lalu saya lupa bayar zakat fitrah, lupa deh, bayangan zakat fitrah pun lupa. Maka para ulama katakan yang lupa di kodo Pak, tahun ini double kodo, karena hukumnya wajib. Itu zakat fitrah, wajib hukumnya. Tapi insya Allah lah, bapak yang hadir, ibu yang hadir di masjid raya ini, insya Allah orang yang mampu. Kalaupun nggak mampu, berarti kita yang penerima zakat. Tapi insya Allah lah, 45.000 ya dari sekarang tabung lah, kan masih ada waktu, tabung lah. Kenapa? Hukumnya wajib. Bapak yang wajib menafkahi. Kalau ada pembantu di rumah, kasih dia bayar zakat fitrah, bayarkan zakat fitrah. Jangan ditelantarkan, berdosa. Karena apa? Karena kita dalam pengawasan. Nah itu namanya zakat.
Sikit lagi. Di bawahnya apa namanya? Infak. Infak itu apa? Pemberian seseorang dalam bentuk benda atau barang. Jadi bapak pergi ke tempat toko. Assalamualaikum kok assalamualaikum. Kokonya dah mualaf. Assalamualaikum kok bilang, beli karpet. Karpetnya kasih ke masjid raya. Maka karpet itu infak. Ibu pergi ke toko, beli kipas angin, kasih ke masjid, infak. Makanya tadi yang jalan-jalan tuh namanya kotak infak. Karena benda. Ustadz, kami gak ada duit, gimana caranya? Bapak beli 10 sak semen. Bapak ngaduk semen tuh, tenaga bapak itu disebut dengan sodakoh. Kami gak bisa ngaduk, cuman hadir aja, meluangkan waktu itu sodakoh. Sodakoh paling rendah kata Nabi, tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyum kepada saudaramu sodakoh. Jadi kalau ada kotak sodakoh, jangan salahkan jamaah senyum. Lalu pengurus bilang, alhamdulillah kotak sedekah kita 0 rupiah. Jangan salahkan. Tapi kalau dibuat kotak infak, bapak nggak boleh senyum. Kenapa? Infak bentuknya benda atau barang. Jadi nggak boleh senyum. Pas infak, kotak infak jalan, nggak boleh senyum. Kasih duit, berapalah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itulah sodakoh jariyah. Itu saja Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu juga membatasi. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.